Oke, WBYB ini justru agak sedikit lagging ya dibanding Mm-mm. Arto, padahal punya fundamental yang juga cukup menarik. Jadi kalau misalkan teman-teman mau Mhm. entry juga sebenarnya boleh ya untuk spek di WBYB, target pertama 1560, lalu target keduanya di Mm-mm. 1700. Oke, Ya, 1560 dan juga di 1700. Oke, di ya. level-level segini nih para sobat cuan. Nah, jadi kalau kemarin ada yang nyangkut di 1500-an gitu ya, bolehlah nanti TP di sini ya. Ya. Dan jangan lupa dipindahin ke sektor lain ya, para cuan troopers. Oke, Bro Kevin, ini ada Yes. pertanyaan-pertanyaan langsung aja nih dari para cuan troopers kita. Ini dari fun.ca. Ini dia pertanyaannya. Caranya kok Kevin screening seperti apa? Apakah memakai bandarmologi atau teknikal saja? Oke. Caranya untuk screening pasti pertama ya. Pertama kita akan buka hanya emiten yang ada di watchlist. Jadi Mm-mm. pertama kita harus bikin watchlist dulu karena tidak semua emiten itu bagus dan tidak semua emiten itu perlu kita pantau. Jadi kayak misalkan Mm-mm. contohnya kita mau lihat digital banking gitu ya atau bank mini, bank kecil, mungkin yang ada di watchlist saya itu cuma BBYB, Arto sama Bank Aladin. Yang lainnya saya nggak Hmm. liatin gitu. Nah itu pertama. Terus kayak mungkin misalkan di big banks gitu ya di watchlist saya cuma ada BRI sama BNI. Jadi yang lain nggak saya masukin. Nah Hmm. jadi pertama, perlu kita bikin watchlist gitu ya, masukin emiten-emiten apa aja di sektor apa, dan kita cek di sana. Ya pastinya cek pertama itu saya akan cek dari sisi akumulasi distribusi. Itu pasti pertama. Jadi Mhm. kita harus benar-benar, apalagi untuk trading, harus tahu sebetulnya siapa yang sedang mengakumulasi, kayak yang tadi kita bahas di awal gitu ya. Dari Mhm. awal tahun, bahkan dari akhir tahun kemarin itu, big banks, big caps, terus Adaro, ini itu semuanya diakumulasi oleh broker-broker asing yang biasanya ketika Hmm. mereka masuk harganya akan naik. Nah, itu screening Hmm. pertama. Karena fundamental itu pertama kita udah sortir ya dengan masuk ke watchlist. Jadi sudah akan sangat berkurang lah dari 700 lebih emiten yang ada di bursa. Jadi beberapa emiten Oke. yang bisa kita fokus. Dan nanti setelah bandarmologi baru kita masuk ke technical untuk entry, stop loss sama take profit. Itu aja sih sebetulnya. Oke, sebenarnya simpel gitu ya. Cuman Ya. at the end of the day ya keputusan investasinya itu kan balik lagi ke tangannya cuan troopers gitu ya. Jadi bijak-bijaklah dan percayalah dengan ilmu yang sudah kalian pelajari. Tapi kalau para cuan troopers ini masih bingung gitu ya atau masih butuh banyak guidance, bisa follow dong akunnya Sukor dan juga akunnya Diskusi Investasi gitu. Karena kita berdua ini tujuannya adalah untuk mengedukasi teman-teman sekalian dan untuk nemenin nih supaya nggak tersesat gitu ya di dalam hutan perinvestasian gitu. Oke, Cuan Troopers, ini mumpung lagi rame-ramenya, gue pengen informasi reminder lagi yang kedua buat kalian mendapatkan buku Merdeka Finansial karangan Pak Bernard Wijaya. Ya, ini Merdeka Finansial dengan investasi saham akan kita berikan dengan cuma-cuma. Caranya gampang. Screenshot aja Instagram Live pada malam hari ini, tag ke Sukor, tag ke diskusi investasi, tag ke Kevin Billy, tag ke gue, tag ke Pak Bernard. Oke. Nanti apabila kalian beruntung, kalian akan dikirimkan langsung bukunya Merdeka Finansial karangan Pak Bernard Wijaya. Oke, ngomong-ngomong tentang Pak Bernard, tadi kita habis meresmikan nih bro, meresmikan cabang di Medan, Sumatera Utara. Jadi rekan-rekan yang di Medan gitu ya, yang menonton Instagram Live ini, boleh untuk mampir gitu ke arah Coffee Medan yang ada di Multatuli, Kompleks Multatuli Indah gitu. Udah ada kok di Google Map gitu. Nanti kita bisa trading bareng dan besok kita ada bedah buku di Gramedia Manhattan Medan. Nah, kalau Bro Kevin nih mendadak besok gitu ya, iseng-iseng jalan-jalan pengen ke Medan. Oh Jangan siap. lupa kabarin ya, Bro ya. Ya, oke. Tadi udah lihat di story-nya. Congrats ya buat Sukor nih, luar Siap, biasa. siap. Thank you, thank you, thank you, Bro Kevin. Ini kayaknya yang dari Medan juga banyak yang udah kenal Bro Kevin nih. Tadi udah banyak yang nanya pas di sana tadi. Oke, Bro Kevin, kita lanjutin diskusi kita nih Ya, terkait sektor-sektor yang menarik di kuartal kedua ini. Ini kita udah ada di pertengahan kuartal kedua, udah bulan Mei. Sebentar lagi udah bulan Juni, udah masuk di ending kuartal kedua gitu.
secara keseluruhan ini sektor yang menarik selain banking itu di akhir-akhir kuartal kedua sebenarnya ada di sektor yang mana sih ini, Bro? Oke, kalau misalkan kita lihat ya kondisi saat ini dengan inflow dan lain-lain, menurut saya tahun ini masih akan jadi tahun milik big banks dan energy sector. Mm-mm. Ya, jadi Hmm. teman-teman yang memang time frame-nya mungkin sampai akhir tahun, yang cuma 6 bulanan, bisa fokus aja untuk masuk ke energy sektor ya, mining dan sebagainya, sama big banks. Jadi fokus ke situ dulu, Mm-mm. sampai mungkin nanti di akhir tahun, di tahun depan, ada kemungkinan kita ganti tema. Mungkin kalau kita berkaca sama 2008 ya, setelah commodity boom, itu adalah waktunya sektor properti. Cuma sekarang kita Mhm. belum bisa ngomong karena pasti kondisinya agak berbeda ya dengan 2008. Jadi Mhm. nanti menjelang akhir tahun mungkin akan kita coba cari tahu lagi kira-kira nanti switchingnya kemana. Tapi saya pribadi akan Hmm. juga lihat lirik-lirik lagi di teknologi sebenarnya. Ya mungkin walaupun Mhm. kita lihat dengan suku bunga yang terus naik, itu agak sedikit bikin perjalanan sektor teknologi ini agak sedikit lebih berat ya. Tapi bukan Mhm. berarti nggak ada harapan, tapi menurut saya teknologi masih akan cukup menarik sih. Cuma tinggal kita cari titik entry yang menarik aja. Oke, teknologi nih ada clue di teknologi tadi juga sempat dibilang mining gitu ya, Bro. Fokusnya itu sektor di akhir kuartal kedua ini perhatikan perbankan. Tadi perbankan kita udah bahas secara umum. Kemudian harus melihat sektor teknologi. Gimana kalau langsung aja kita sebutin emitennya misalnya GoTo gitu, Bro? Oh, oke. Em, untuk kalau misalkan Ini untuk langsung ya. Mohon maaf nih teknologi langsung ditembak nih. Ini nih bro, GoTo nih. oke, Tuh, ya. dia terbang gitu ya, udah ngelewatin MA20 nih kayaknya nih ya. Menuju Yes. menuju ke Bollinger Band atasnya. Nah, ini view-nya seperti apa nih, bro? Oke, untuk GoTo sebetulnya saya pribadi agak sedikit enggak gitu cocok ya dengan harga di saat ini ya. Mm-mm. Karena Mm-mm. kita kita tahu mungkin isunya kemarin Telkom invest di GoTo dan ada Iya, potensi betul. kerugian, dan yang sebenarnya kita Mm-mm. perlu lihat adalah ketika Telkom masuknya itu di harga berapa. Jadi menurut Hmm. saya harga itulah yang akan jadi batas bawah untuk si GoTo sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita Hmm. lihat, kalau nggak salah pernah coba hitung average price Telkom masuk itu di sekitar 226. So, Hmm. ketika nanti dapat harga di dekat-dekat harganya Telkom, menurut saya cukup worth it untuk entry. Tapi untuk teknologi sektor yang tadi saya bahas mungkin lebih spesifik ke digital bankingnya, yaitu Arto sama si BBYB. Oh ya, terus satu lagi. Mungkin tadi kita ngomong Mm-mm. mining gitu ya, energi. Mungkin saya Iya. akan lebih bullish ke emiten Mm-mm. metal mining ya, yang berhubungan sama nikel. Mm-mm. Ya mungkin kalau Oke. misalkan kita lihat, ya oke lah CPO nggak terlalu bagus, terus batu bara bagus tapi sudah cukup peak, terus sudah bagi dividen Mm-mm. juga. Jadi sekarang Mm-mm. proyeksinya akan lebih bullish ke mining dalam kurung gitu ya, metal mining untuk Mm-mm. nikel. Oke, oke, oke. Lebih ke metal mining ya, lebih ke arah nikel. Nah, Ya. itu view untuk energi. Nah, ini tadi ada sempat dibahas sedikit BBYB gitu ya, Arto juga sempat disinggung karena perbankan. Ini ada yang nanya, kalau sebagai dari Viana Moy, kalau sebagai investor apakah perlu CL kalau sudah floating loss 30% di BBYB, TNCA, Arto? Nah, gimana tuh? Karena ini kan bagian dari stock pick ya, tapi udah minus 30%. Apa ini kesempatan untuk average down? Bener nggak sih, Bro Kevin? Oh, oke. Pertanyaannya cukup spesifik ya, karena tadi dia bilang Mm-mm. investasi. Kalau misalkan posisinya Mm-mm. investasi sudah loss, gimana? Oke. Kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang investasi, sekarang balik lagi. Mm-mm. Investasi itu akan melihat fundamental, akan melihat kinerja. Selama kinerjanya Mm-mm. masih bagus, menurut saya itu layak untuk di hold atau even di average down. Karena patokannya Oke. fundamental nih. Tapi ketika fundamental atau hitungan kita forecast-nya udah jadi jelek, ya itu udah momen yang harus buang. Even loss 30%, Mm-mm. 60%, ketika fundamentalnya udah berubah, harus disiplin sih.
Tapi kalau misalkan tadi lihat ngomong Hmm. Arto gitu ya, Arto kan udah cukup membuktikan ya dengan kinerjanya. Sekarang minusnya udah berkurang, bahkan udah mulai kelihatan hijau. Ya mudah-mudahan di Mm-mm. tahun ini full year atau tahun depan Arto harusnya kita udah bisa lihat udah bisa profit kok. Oke oke. Ngomong-ngomong tentang fundamental, ini kan juga terkait dengan red issue BBYB ini diundur ke semester 2 gitu ya, Bro ya. Makanya orang-orang kemarin juga banyak yang ngelepas dulu gitu karena kecelek. Awalnya dibilang mau di kuartal kedua, tapi ternyata dimundurin ke second half. Oke, itu tadi dari perbankan. Kita langsung pindah ke pertanyaan para cuan troopers. Ini dia. Banyak banget yang nanya ini, Bro. Yes, yes, Nah, lanjut. dari Hafid Storik 96, sektor konstruksi gimana, Kak? Oke. Untuk sektor konstruksi sebetulnya by technical baru ada spekulatif yang masuk sebetulnya ada sedikit flow bikin dia keluar Mhm. dari downtrendnya. Jadi sekarang ini kelihatannya udah lumayan cukup menarik ya, tapi balik lagi saya pribadi masih ke trading aja sih untuk di sektor konstruksi karena by fundamental belum ada cerita atau story yang bisa cukup bikin ngedrive harganya kayak waktu sentimen SWF beberapa tahun lalu. Mhm. Jadi ya untuk trading aja karena bagus ya baru-baru breakout dari downtrendnya Waskita, PTPP itu juga bagus. Tapi mungkin kalau misalkan buy fundamental saya agak cukup suka itu di PTPP ya. Karena Hmm. ya dia ini kebetulan dapat project di Batang ya. Ini kelihatannya akan Mhm. ngeboost kinerjanya si PTPP. Oke 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 oke. PTPP ya kalau konstruksi ya. Kalau yang kayak Ya. Adikarya, Waskita, Wika tuh gimana tuh, Bro? Oke, buy technical untuk trading oke silahkan. Tapi kalau untuk Mhm. invest disuruh pilih satu, saya akan pilih PTPP. PTPP untuk invest ya. Karena apakah memang masih belum momentumnya kayaknya ya, Bro ya, tahun ini Ya, ya. Bukan cuma ya, kuartal ini, tahun ini kayaknya bukan momentumnya. ya Gitu ya. betul. Jadi mohon maaf Pak buat para cuan troopers yang masih nyangkut di saham-saham sektor konstruksi gitu ya, infrastruktur. PTPP tadi bisa jadi satu pilihan, tapi yang lain-lain itu mau coba trading dan lain sebagainya hati-hati, ingat risk reward gitu ya, ingat ngatur manajemen keuangannya seperti apa. Oke. Yes. Nah, ini boleh kita geser sedikit ke mining ya, ke mining lagi tadi. Tadi kan sempat Bro Kevin bilang yang metal nikel gitu ya, yang Yes. bagus. Nah, Antam dong berarti ini. Atau Oke. ada yang lain nih yang bisa kita lirik nih. Oke, personally ya buat saya mining metal khususnya nikel masih sangat-sangat bullish ya untuk tahun ini bahkan even tahun depan ya karena project EV masih sangat-sangat early ya pastinya nantinya akan masih banyak butuh nikel dan metal-metal Mhm. lain jadi by fundamental menurut saya earnings hampir semua company-nya itu nanti akan bagus ya dengan harga nikel yang stay di harga sekarang. Ya, tapi kalau misalkan disuruh pilih beberapa, mungkin dua lah ya. Saya akan pilih Harum sama Inco. Itu yang menurut Mhm. saya menarik ya, by fundamental dan by technical. Harum nih ya, harum energi nih berarti. Ya. Oke, langsung aja nih kita lihat nih karena dari kemarin waktu gua IG live sama Ci Jess dengan Hmm? Ko Arfan juga ini sebutnya harum nih. Banyak yang nanya Oh, tentang oke. harum. Kita langsung lihat nih teknikalnya. Tada, ini dia teknikalnya harum ya. Ya. John Troopers. Nah, udah ngelewatin MA20 ini kalau gue lihat dari Bollinger Band ya. Gue suka banget sih Pak kalau teknikal itu pakai Bollinger Band, Bro. Nah, ini ada Ya. target-target spesifik nggak nih, Bro? Oke, mungkin kalau misalkan kita lihat ya, kalau time frame-nya Heeh, pakai time frame chart 1 jam, itu jauh lebih heeh. kelihatan ya, ada pola cup and handle yang baru saja di break hari ini, di 10.300. Mm-mm. Jadi, Di level 10.300. Oke. ya, ini gue kasih lihat chart, nggak apa ya kok ya? Gue lagi cek Nggak gambar apa-apa, juga nggak nih, ada apa-apa. gambar juga, nggak apa ya? Iya, iya, Jadi, iya. Siap, siap. kalau teman-teman lihat di sini, Mantap. ini ada cup and handle ya, ada cup and handle yang Oh, udah di break ini hari satu ini. jam kan ya? Ya, ini chart Time time frame satu frame-nya? jam, ya, plus
kalau kita lihat ada volume breakout yang sangat besar ya. Itu dilihat ada batang volume hijau yang sangat meyakinkan menurut saya. Jadi menarik sekali si Harum ini dengan target ya. Target pertama itu ke area 12.000 sampai 12.200. Oke, oke, oke. Dengan target area 12.000. Ya, 12.000 sampai 12.200, lalu selanjutnya di 13.600 sampai 14.000. Oke, masih jauh berarti ini, masih banyak, masih bisa dikoleksi sebenarnya untuk Harum Energi ini gitu ya. Ya, Jadi buat para cuan troopers kan tadi udah disebutin ya, bisa ke 13 dulu gitu. Sorry, ke level du- berapa tadi? 12.000 dulu ya. 12.000 sampai 12.200. Oke, itu berarti di Lalu area sini. lalu selanjutnya di 13.600 sampai 14.000. Wow, ini sudah melewati Bollinger Band atas. Oke, oke, oke. Ini worth it banget sih kalau secara teknikal dia bisa menembus level-level segitu. Ini juga dari Dwi Oktavianina nih, cuan troopers kita tuh ada yang bilang bahwa Harum ini akan stock split gitu. Ini Ya, isunya betul. bener nggak sih? Sempat dengar-dengar nggak sih, Iya, bro? ada. Betul kok. Itu event itu kayaknya kalau nggak salah untuk surat resminya udah keluar ya. Heeh. Nah, surat resminya Oke, jadi udah keluar dan jadwalnya juga udah ada di berita, mungkin teman-teman bisa bisa mm-mm, search juga. Dan biasanya mm-mm, kalau misalkan udah begini terus fundamental oke, dia stock split, biasanya likuiditas akan naik. Jadi sangat-sangat menarik lah ya. Stock split ini kan 1:5 ya. 1:5. mm-mm. Oh gitu, oke. Kita bisa lihat dari sini ya. Oke deh, ini dari 1:5 nih, bener nih udah Ya, keluar tanggalnya di Juni ya. Cum ya. date-nya tanggal 31 minggu depan. Bisa lihat kok dari aplikasi RTI gampang gitu ya. Nanti juga bisa lihat di aplikasi Newspot by Sukor Sekuritas itu akan ada kalendernya ya. Jadi bisa diklik di sana dan bisa dicari detailnya seperti apa. 1:5 gitu rasionya, cum date-nya 31 bulan Mei, ex date-nya tanggal 2 bulan 6, recording date 3 bulan 6. Nah, biasanya ya orang itu ngelepas ketika lagi ex date ya bro ya. Akumulasi-akumulasi sekarang pas ex date dilepas gitu ya. Bener gak sih? Em, untuk stock split ada beberapa yang begitu karena Heeh. biasanya ketika harganya berubah di hari itu biasanya akan ada flow yang Mm-mm. cukup besar. Jadi orang-orang manfaatkan untuk jual di sana biasanya. Hmm, menarik, menarik. Tapi ingat diatur lagi rasio risk dan juga rewardnya. Nah, wah banyak juga nih cuan troopers yang udah tahu ya. Oke, dari masih di sektor energi, ini ada yang nanya dari Martley_R. Sektor oil, Medco, gimana nih kok? Atau ada pilihan yang lain? Oke, to be honest, kalau misalkan kita lihat agak sedikit berbeda ya sebenarnya gerak sektor minyak-minyakan di Indo dengan di luar gitu. Kalau kita lihat di luar Mm-mm. ada Chevron, ada Occidental Petroleum, itu teman-teman bisa lihat eh, chartnya itu bagus sekali, udah naik duluan gitu. Tapi kenapa emiten-emiten di sektor oil yang ada di Indonesia tuh nggak seperti itu? Mungkin kalau saya pribadi ya, di Indo itu nggak ada yang benar-benar pure, benar-benar 100% oil kayak si Chevron itu. Jadi mungkin Mm-mm. kita lihat Medco, terus kita lihat ada Elsa, ada Akra, itu memang ada minyak-minyaknya, tapi ada campur-campur juga dengan barang dagangan yang lain. Jadi agak sedikit berbeda lah. Kita nggak bisa pakai proyeksi luar, tapi saya cukup suka sama Medco. Medco ya, oke.